Bang, dia berhasil lolos Bintara tesnya tahun kemarin dan sekarang udah selesai pendidikan. Gimana sih cerita gimana dia bisa lolos? Mungkin kita bisa ulik-ulik, kita mulai tanya-tanya aja. Oke, Bang, bisa jelasin nggak pertama kali diri kamu dulu deh, nama terus dulu SMA atau SMK atau biodata lah. Oke lah. Oke, pertama nama saya Baltari Ibrahim, pengiriman asal Polrestabes Surabaya. Asal saya sekolah di SMK Perhotelan. Jadi awal mula untuk mendaftar itu, jadi ada poster penerimaan polisi sama TNI di SMK saya. Dan kebetulan itu kalau SMK Perhotelan itu bisa masuk, dan itu hanya Bintara sama Tamtama, kecuali Akmil, Akpol itu nggak bisa. Jadi setelah itu saya mencoba daftar, tapi setelah lulus saya nggak langsung daftar. Saya kerja dulu untuk mencari apa ya, modal lah buat fotokopi dan lain-lain. Jadi nggak minta orang tua. Saya usahakan nggak membebani orang tua lah. Dah. Oke. Terus habis lulus ini kan kamu mulai pengen daftar nih. Nah, setelah kamu daftar itu kamu latihan atau latihannya sebelum kamu mendaftar? Nah, waktu itu kan saya kerja. Jadi pulang kerja itu saya latihan lari, renang. Sambil kerja itu ya pokoknya latihan kerja. Bisa jelasin nggak latihannya tuh kayak apa aja kamu? Untuk latihannya push up, pull up, sit up, lari sama setotan. Berapa kali? Bisa dirinci ya? Waktu itu gimana ya? Malah pokoknya setiap saya latihan ya. Contohnya pas waktu istirahat, kan sholat tuh. Setelah sholat saya push up. Terus pulang kerja, misalnya saya masuk pagi, pulang sorenya saya langsung ke lapangan buat lari. Untuk renang nunggu hari libur lah. Terus habis persiapin diri, terus mulai kan kamu daftar tuh. Nah, waktu pendaftaran tuh apa aja sih persyaratannya, harus apa gitu, bisa dijelaskan? Untuk persyaratannya, jadi administrasi awal ya, itu ijazah SD, SMP, SMK, terus tes apa? Surat sehat dari dokter, SKCK, sama apa lagi ya? Banyak lah pokoknya, banyak yang diperlukan. Itu administrasinya ya? Siap. Tes awal. Habis tes administrasi, tes apa lagi tuh? Tes kesehatan. Apa itu tes kesehatan? Tes kesehatan berupa untuk cek mata, hidung, telinga, mulut, gigi, sama bentuk fisik. Berapa tuh minimal persyaratannya kalau tentang berapa? Kalau tingginya kalau buat cowok sih 165. Siap. Kalau cewek 160, sedangkan kalau berat badan harus ideal dengan tingginya. Idealnya itu kategori berapa ideal? Kalau misalnya 170 ya harus 60 lah kurang lebih. Idealnya minus 110 ya? Iya. Oke, terus ngomong-ngomong nih, kamu berapa kali nih tes nih baru bisa berhasil sampai jadi Bintara nih? Siap. Waktu itu kan jadi mendaftar yang pertama TNI AL Bintara. Saya gagal di tes kesehatan, sedangkan langsung mendaftar lagi di Tamtama TNI AD, gagal di Fisiko. Langsung saya mencoba lagi tes polisi Tamtama, langsung gagal lagi. Dan yang terakhir alhamdulillah saya mencoba Bintara polisi, keterima Tamtama. Terus susahnya apa sih waktu tes itu, kira-kira menurut kamu bagian susahnya itu yang mana? Motivasi semangat. Soalnya apa? Ngurus administrasi awal itu susahnya minta ampun kalau nggak niat dari diri sendiri. Soalnya banyak berkasnya yang diurus. Minta stempel legalisir di kelurahan, kecamatan, terus RT RW, belum di rumah sakitnya, surat sehat dari dokter, SKCK-nya dari kepolisian, dari polsek setempat, sama apa lagi ya. Latihannya juga, terus belajar fisikonya, cari-cari tentang tes apa aja yang kira-kiranya tes fisiko yang diteskan lah, seperti itu. Oke, terus kalau misalnya sudah selesai nih, kamu keterima, habis terima itu apa? Kegiatannya itu apa? Apakah ada langsung tugas atau gimana? Kalau di kepolisian sendiri nanti kita dikumpulkan
semua di Polda diayani, terus kita nanti penempatan. Jadi kita nggak tahu ditaruh di mana. Tapi kita harus siap ditempatkan di mana saja. Berarti habis tes, lulus, ada pendidikan ya? Berapa? Untuk pendidikannya sih 7 bulan. 7 bulan untuk kepolisian. Itu diajarin apaan aja waktu pendidikan? Siap untuk diajarinya ya tentang mentalnya harus kuat, fisiknya harus kuat, terutama pelajaran akademi tentang reserse dan pelajaran tentang kepolisian sendiri lah. Kira-kira ada kesulitan nggak waktu pendidikan? Hal yang paling berat lah waktu pendidikan itu apa? Apa ya? Sebenarnya berat, tapi itu keinginan saya ya harus kuat. Oke, habis pendidikan itu berarti tinggal penempatan ya? Siap. Nah ini kamu belum masuk ke waktunya penempatan ya? Masih menunggu ya? Iya, masih menunggu. Tanggal berapa kira-kira penempatan? Untuk pembacaan penempatan besok skepnya tanggal 20 di Polda Ayani. Jadi saya ini nggak tahu ditaruh di mana, saya nggak tahu. Tapi harus siap dimanapun? Siap. Waktu pendidikan tuh bisa ceritain nggak gimana aja sih pendidikannya waktu itu, kegiatannya apa gitu, bisa ceritain? Siap. Untuk kegiatannya itu dari awal ya, kita bangun subuh jam 4. Kita itu udah berangkat ke masjid, sholat jamaah bareng. Setelah itu kembali ke barak, kita ganti pakaian olahraga, sama membawa senjata, pakai sepatu laras, kita olahraga pagi. Setelah itu kembali lagi ke barak, kita mandi, terus makan. Setelah makan, kita pelajaran. Kalau misalnya pelajaran kelas ya kita ke kelas, kalau kita pelajaran lapangan ya kita ke lapangan. Dan setelah itu untuk sholat duhurnya kita tetap sholat jamaah di masjid, terus pelajaran lagi, kalau misalnya lapangan ya lapangan, kelas ya kelas, sholat lagi, sholat asar tetap jamaah, harus jamaah. Meskipun hujan deras, tetap kita harus jamaah di masjid. Sama setelah sholat ya, pelajaran lagi itu sorenya tetap pelajaran, kembali ke barak untuk persiapan sholat maghrib. Setelah sholat maghrib kita makan lagi. Untuk makan, setelah itu pelajaran kelas atau berunding tentang pelajaran yang tadi siang sama sampai sore itu kita pelajari lah, seperti itu. Ada PR-nya nggak ibaratnya kalau waktu pendidikan gitu? Ada. Jadi untuk PR-nya itu rangkuman. Jadi rangkuman yang sedang kita pelajari waktu pagi sampai siang itu tadi pelajaran apa, kita rangkum dan itu kita kumpulkan. Selama pendidikan itu ada jam libur nggak? Apa gimana gitu kalau waktu mau pulang? Oh iya, kebetulan waktu saya pendidikan saya hanya IBL yang artinya izin bermalam di luar itu hanya 4 kali selama 7 bulan. Dan itu kita setelah di rumah itu diberi tugas dan kita harus laporan ke polsek setempat. Ya, dan lagi untuk pendidikan itu tidak boleh membawa HP dan alat komunikasi lainnya lah. Tidak boleh dan sangat dilarang waktu pendidikan. Terus berarti kalau malam tuh waktu habis sisa gitu berarti nggak boleh HP-an gitu, nggak boleh berarti? Siap, nggak boleh. Terus kalau malam kita harus apel malam juga. Setelah apel malam kita lari malam. Sebetulnya ada lari siang sih. Jadi sebelum makan siang itu kita lari siang dulu. Terus kalau misalnya pengen komunikasi apa ibarat mau Instagraman gitu nggak bisa gitu? Ya tidak boleh lah. Berarti tapi di sana dikasih internet nggak? Jadi waktu pelajaran tentang internet ya, itu kita ada pelajaran sendiri. Jadi ada lab komputernya. Jadi kita dipelajari tentang apa itu, tentang IT ya. Seperti itu. Bisa jelasin nggak tentang IT itu ya kayak gimana? Apa belajar Microsoft Word atau gimana? Nah, iya betul. Tentang surat menyuratnya tentang kepolisian. Jadi itu ada aturannya. Tanda titik, koma, seterusnya lah seperti itu. Sama tentang websitenya kepolisian sendiri seperti apa. Itu diajari bikin websitenya apa gimana? Enggak, udah ada websitenya. Cuman kita diajarin lah lebih mendalam tentang websitenya kepolisian. Oke, menurut kamu nih Bang, kira-kira apa yang benar-benar harus diperhatikan sama teman-teman sekalian yang mungkin mau daftar polisi, angkatan, ya supaya mereka bisa masuk lah. Menurut kamu itu apa yang harus diperhatikan?
Yang perlu diperhatikan sih kesehatannya dijaga, pola makannya dijaga, fisiknya juga harus latihan. Jangan sampai menunggu. Kalau bisa mulai sekarang kamu latihan, terus belajar fisiko, apa saja yang akan diteskan, itu kalian harus belajar. Kalau nggak belajar nggak akan bisa.